Saya Laila Safitri dan rekan saya. Widi Widya Putra. Kami dari mahasiswa Stiparia Pari Bandung dari Prodi Manajemen Pariwisata ingin mewawancarai Bapak Arif, pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Oke. Kita temui yuk. Ayo. Langsung ya. Oke. Sekarang kita udah bersama narasumber nih dengan Bapak Arif. Beliau ini pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner yaitu nasi goreng. Okay. Namanya nasi goreng Eco. Ya, betul. Maaf nih Pak Arif mengganggu waktunya. Kami ada tugas kuliah, mata kuliah pengantar manajemen. Kita tuh disuruh mewawancarai pelaku UMKM. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Ya, kalau untuk diwawancara ya insya Allah siap lah. Oke. Kita ada beberapa pertanyaan ya Pak ya, untuk yang mau kita ajukan kepada Pak Arif. Ya. Yang pertama, kenapa sih Pak Arif itu memilih usaha kuliner ini? Nasi goreng. Ya, nasi goreng ini Pak. Kalau untuk saya memilih nasi goreng dikarenakan ya pertama nasi goreng itu kan adalah makanan pokok ya, makanan pokok, salah satu kebutuhan ya. Soalnya di daerah saya emang kurang dan peminatnya pun sangat banyak untuk di nasi goreng, kebanyakan anak-anak kos, anak-anak kuliahan sama yang mengontrak pegawai. Paling cuma itu aja sih tujuannya mah kalau untuk nasi goreng pasarnya. Oke. Terus apa sih brandnya? Untuk nama brand apa tadi? Nama Pertanyaannya brandnya? itu kenapa namanya nasi goreng Eco? Apakah ada filosofi Filosofinya? tertentu atau inspirasinya dari mana gitu Pak? Kalau saya buat nama atau brand itu pasti ada asal usulnya ya. Untuk filosofinya tersendiri, nah kenapa nasi goreng Eco? Eco itu tuh dari bahasa Sunda sebenarnya, bahasa Sunda buhun atau bahasa Sunda halus ya, kalau artinya itu enak. Itu pemberian dari orang tua. Oke. Nasi goreng Eco sama dengan nasi goreng enak sebenarnya, cuman karena kita dari nama Sunda ya saya pakainya Eco. Oke. Ada lagi? Ada Pak. Terus kalau menu andalan di sini apa sih? Nah, Yang paling populer? yang paling Yang populer paling ya. laku? Yang paling laku kebetulan kan saya juga ada turunan dari Sumatera juga. Oke. Di kita juga menyiapkan menu-menu dari Sumatera seperti campuran nasi goreng dengan rendang, nasi goreng rendang. Untuk nasi goreng rendang itu sangat diminati, soalnya kan yang pertama untuk di nasi goreng kaki 5 kan emang jarang ya kalau untuk menu nasi goreng rendang. Makanya saya buat varian baru untuk menarik, seperti terlihat menarik lah untuk nasi goreng rendang kan aneh, nasi goreng rendang sambal hijau. Kalau nasi goreng biasa kan banyak di mana-mana, kita beda dari yang lain Biar gak mainstream ya Pak ya? Oke Pak. Pak, pertanyaan keempat nih terkait dengan situasi sekarang ya Pak ya. ya. Kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana penjualan selama masih masa normal dan sekarang lagi pandemi ya, yang sudah mau hampir 2 tahun nih Pak. Apakah tetap berjalan seperti biasa ataukah dari omset ada penurunan atau bagaimana? Nah, kalau untuk dari omset jelas ya. Kalau dari omset jelas. Soalnya kan kita juga menargetkan kan anak-anak kosan kebanyakan yang merantau. Otomatis untuk ini kan sekarang apalagi di masa pandemi kan otomatis orang lain juga keluar kan. Yang kuliah, yang sekolah pada libur gitu, atau pada kerja di rumah, otomatis nggak pada yang merantau. Kebanyakan yang di sini kan yang merantau terdampak besar sangat sekali. Pendapatannya pun bisa dibilang dari 100% dari sebelum pandemi sampai pandemi, hilangnya tuh hampir 50%-nya omset, dari omset 50-60% dari omset yang biasa sama pandemi. Jauh banget ya Pak ya? Jauh. Terus strategi apa sih yang Bapak gunakan supaya meningkatkan penjualan? Nah, untuk strategi kita juga kan nggak akan mungkin stuck menerima keadaan. Kita juga pasti menyiapkan strategi-strategi tertentu untuk
tetap bertahan di bidang usaha kuliner meskipun di masa pandemi. Salah satunya saya mendaftarkan kuliner saya di marketplace atau kalau sekarang malah inilah Gojek, GoFood, GrabFood sama Shopee Food yang baru. Ya paling kita berusaha mengikuti era digital sekarang. Betul, Pak. Kalau misalkan nggak ngikutin zaman susah juga ya Pak ya. Jelas, Betul, jelas. betul Pak. Ya setuju Pak. Next kita. Terus target pasarnya itu siapa aja gitu Pak? Nah, kita di sini untuk saat ini di masa pandemi kita menarget pasarkan menjadi dua. Yang pertama dari offline itu paling kita targetnya yang warga sekitar sama masyarakat setempat lah ya, lingkungan ini di sini di Jalan Gemuruh. Terus yang keduanya itu targetnya itu yaitu mobile kita memakai sarana promosi online dari teman ke teman, dari web ke web, itu kita mengajukan promosi. Berarti nomor ketiga. Pak, terkait dengan segala keterbatasan yang ada ya Pak ya, kan pandemi itu serba terbatas ya Pak ya. Ya. Nah, strategi apa sih Pak yang Anda gunakan untuk menghadapi persaingan bisnis nih Pak nih? Sementara kan sekarang pandemi ya nggak kayak gini gitu ya usaha Pak. Apa tadi? Strategi untuk menghadapi persaingan. Ya. Untuk menghadapi persaingan ya kita harus terlebihnya harus tahu ya keunggulan kita itu apa. Pertama, kalau strategi saya, kita dari cita rasa. Oke. Dari cita rasa, dari bumbunya, meskipun terbilangnya nasi goreng bumbu rasanya gitu-gitu aja, tapi kita gimana caranya ini nasi goreng yang standar bisa melekat di tiap orang. Salah satunya seperti bumbu rahasia yang orang lain mungkin tidak digunakan di dalam bumbu tersebut. Ya itu mah ya rahasia ya Pak ya. Paling dari bumbu, Oke. dari cita rasa, dari kemasan. Dari kemasannya kita beda dari yang lain. Yang lain kan biasa pakai kertas. Kalau kertas nasi, kalau kita udah masuk ini kan udah masuk ke online juga kan, otomatis kemasan menjadi lebih baik lah, dari ramah lingkungan juga. Oke. Kan orang lain memakai kertas nasi, kalau untuk online-nya memakai styrofoam, kalau kita memakai lunchbox atau terbuat dari bahan kertas juga. Biar kualitas makanan Kualitas juga tetap terjamin ya Pak ya. Terjaga. Betul ada standarisasinya. Terus Bapak mengetahui gak sih analisis SWOT? Nah, untuk analisis SWOT ya pastinya ya, setiap meskipun nggak semua orang mengetahuinya, pastinya sebelum saya bergerak di bidang usaha, saya juga pasti otomatis akan mempelajari segala sesuatunya. Salah satunya saya mempelajari tentang analisis SWOT. Insya Allah saya sedikitnya mengerti untuk analisis SWOT meskipun tidak menguasai. Baik. Ya, Dengan pertanyaan terakhir nih ya Pak ya. ya boleh. Dengan analisis SWOT yang Bapak ketahui barusan ya Pak, apakah Bapak menerapkan nggak sih Pak analisis SWOT ini di bidang Bapak sekarang ini? Untuk di bidang saya, analisis SWOT ya saya gunakan meskipun tidak seluruhnya. Seperti kekuatan saya dari salah satunya dari rasa, terus dari menu, itu salah satu kekuatan saya. Dan sebagian kan ada peluang ya, peluangnya itu sangat lebih besar dari yang lain, soalnya peluangnya itu sangat di sini jauh dari nasi goreng yang kaki lima yang lain. Jaraknya lumayan jauh, kisaran 1 kilo lebih lah. Jadi sekitaran Gumur ini bisa jadi agak sedikit juga ya Pak ya yang berusaha yang mungkin berusaha. Kalau di depan ada, tapi untuk di area Gemuruh ya mungkin cuma saya gitu yang berjualan nasi goreng. Meskipun ya terbilang lah
nasi goreng itu orang lain mah bilangnya makanan 1000 umat. Makanan 1000 umat, tapi 7 tahun umat, tapi kita nggak di sini masih sepi ya, makanya saya membuka itu peluangnya di nasi goreng. Untuk kelemahannya itu ya banyak ya, karena makanan 7 umat, jadi peminatnya tuh sedikit gitu. Hanya tertentu terutama yang biasa masak di rumah kan otomatis jarang untuk membeli makanan di luar, apalagi nasi goreng yang bisa dibuat di rumah. Itu kelemahannya. Dan tadi apa aja, strength, kekuatan, peluang udah, kekuatan udah, terus kelemahan udah, rasa. Tantangannya Tantangannya ya di masa pandemi ini pasti ada tantangannya. Tantangannya gimana kita untuk berinovasi lebih baik dari yang lain. Tuntutan ya Pak ya? Tuntutan itu, inovasi kita, tantangan kita. Baik, sudah cukup ya paling ya. Nah, nggak ada yang tanyain lagi. Ini maaf ya, sambil ngerokok loh. Ya, santai Pak, saya juga ngerokok kok Pak. terima kasih ya Pak. Ya, Terima kasih ya Pak Arif ya sebelumnya, dan terima kasih juga untuk Pak Bambang Hermanto yang sudah menonton video kita. Kita sudah mewawancari Pak Arif, salah satu pelaku UMKM di Kota Bandung. Dan kami berharap juga saya bisa survive ya Pak ya, sama-sama dari ini, dan bisa menciptakan inovasi dan menu-menu baru juga. Dan sukses terus ya Pak ya. Sukses. Amin, terus ya Pak ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.